lihat fase CHCl-nya atau fase kloroformnya di bagian bawah ya. Nah, ini perlakuannya dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi nanti ini dipisahkan, yang bagian bawahnya kita ambil, kita tampung, kemudian yang bagian atasnya, bagian airnya kita ekstraksi lagi. Oke, teman-teman, Anda bisa lihat di sini sudah benar-benar terpisah ya antara fase CHCl3 atau kloroform dengan fase air ya. Nah, kemudian kita pisahkan, kita buka sedikit dulu penutupnya. Ini kita pisahkan, kita tampung ke dalam beker gelas. Kita ambil fase bawahnya atau fase kloroformnya. Nah, ini kita lakukan sebanyak 3 kali ya, teman-teman. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Dalam video ini akan dibahas tentang identifikasi dan kimia obat papaverin dalam obat tradisional. Ya, jadi tujuannya adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi obat papaverin dalam obat tradisional. Ya, sebagai pendahuluan adalah terkait dengan peraturan yang berlaku mengenai bahan kimia obat. Diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.
Ya, hal ini terdapat pada pasal 37, yaitu setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia, hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat. Meskipun ada larangan yang lain, tapi yang kita bahas adalah larangan yang pertama ini. Kemudian di Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, pada pasal 7 ya, obat tradisional dilarang mengandung, nah ini poin B adalah bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, kemudian narkotika atau psikotropika. Nah, ini adalah dasar kuat bahwa BKO ya, tidak diperkenankan ada pada produk jamu ya. Jadi berdasarkan Permenkes nomor 6 tahun 2012, kemudian berdasarkan Permenkes nomor 7 2012, intinya adalah bahwa jamu atau obat tradisional tidak boleh mengandung senyawa hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat. Nah, papaverin merupakan bahan kimia obat yang berkhasiat sebagai antispasmodik atau spasmolitik. Ya, penyimpangan penambahan papaverin sering terjadi pada jamu anti asma atau jamu sakit perut. Dan ini adalah struktur dari papaverin. Ya, kalau kita lihat struktur dari papaverin ini, yang mendominasi dari strukturnya adalah adanya atom nitrogen. Ya, kalau ini dalam hasil isolasi metabolit sekunder seperti itu, ini sering disebut dengan golongan senyawa alkaloid ya. Tapi kalau sebagai obat, dia berperan sebagai antispasmodik atau spasmolitik. Ya, jadi senyawa ini dia memiliki atom nitrogen. Kemudian kita lihat kromofornya ada ya, ini gugus kromofornya ada di sini, kemudian di sini juga ada papaverin ini ya, di sini ada gugus kromofor yang ya cukup panjang, kemudian ada auxokromnya yang nanti akan berperan terhadap kemampuan penyerapan panjang gelombang juga di area UV seperti itu. Nah, tetapi kalau kita melihat dengan di sini kromofor terpanjangnya adalah 2 aromatis ini ya, karena antara aromatis yang ini dengan yang ini tidak nyambung ya. Di sini ada ikatan tunggal-tunggal begitu, sehingga konjugasi di 2 aromatis dengan benzen yang di bawah ini tidak terkonjugasi ya, sehingga paling panjang itu adalah kromofornya di area ini. Nah, dengan memiliki 2 siklik gugus kromofornya ini ternyata belum cukup untuk bisa memiliki panjang gelombang di area visible ya, masih di area UV ya. Kita lihat di sini E1/1 cm-nya adalah pada 250 nanometer, kemudian ada 285 nanometer ya, ada semacam puncak yang kecil, tapi yang lebih tinggi itu di sini ya, 250 nanometer ini ya. Tapi ini dalam kondisi papaverin dalam 0,1 N HCl. Nah, tentunya dengan pelarut yang berbeda itu nanti akan ada pergeseran panjang gelombangnya. Ya. Kemudian kalau dari aspek kemampuan penyerapan UV seperti itu, jadi dia memiliki kromofor, kemudian dia memiliki beberapa absorptron. Kemudian dari segi kelarutan ya. Jadi diingat lagi kategori kelarutan ya. Sangat mudah larut itu kan kurang dari 1, mudah larut 1 sampai 10, larut itu 10 sampai 30, kemudian agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000,
sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, praktis tidak larut lebih dari 10.000. Ini adalah senyawa organik, memiliki beberapa atom oksigen dan ada nitrogen di sini, tetapi secara keseluruhan ya, bagian oksigen ini tidak mendominasi struktur karena di sini aromatisnya cukup banyak juga, ya, sehingga bagian non polarnya juga ada begitu. Nah, jadi agak berimbang begitu sehingga ini adalah semipolar ya. Senyawa semipolar itu jelas tidak larut dalam air. Nah, di sini kelarutan papaverin tidak larut air dalam etanol 1:45, aseton 1:50, kemudian ether 1:250, kemudian cukup larut, ya literatur lain mengatakan cukup larut dalam etanol dan ether. Nah, kemudian kelarutan papaverin HCl, ya, jadi N ini kan bersifat basa ya, adanya amina di sini ya menyebabkan struktur ini bersifat basa dan bisa bereaksi dengan asam HCl misalnya. Nah, dalam bentuk garamnya ini papaverin HCl, maka kelarutan dalam air juga akan meningkat. Yang awalnya tadi papaverin tidak larut air, kemudian berubah menjadi garamnya bisa terionkan, maka larut dalam air 1:40. Kemudian dalam etanol menurun ya 145 120, tapi pada kloroform ternyata cukup tinggi di sini ya 1:10. Kemudian kelarutan dalam ether dikatakan seperti ini ya. Kemudian kelarutan papaverin sulfat ya, kalau ini N kemudian sebagai basa bereaksi dengan asam sulfat begitu. Dalam air kelarutannya 1:2 lebih tinggi, etanol 1:20, ether 1:5000 ya, masih dalam kategori, kalau kelarutan itu kan kalau 1000 sampai 10.000 masih sangat sukar larut ya. Jadi membaca kelarutan ini ya 1:2 misalnya, berarti 1 gram akan larut dalam 2 ml ya. 1 gram ini juga larut dalam 20 ml etanol seperti itu. Nah, ini dalam kloroform juga cukup tinggi. Nah, kemudian prinsip ekstraksi papaverin yaitu ekstraksi dengan pelarut organik dari larutan basa ya, dalam kondisi basa. Nah, karena apa ya? Diingat kembali bahwa kalau dia dalam suasana asam, maka dia akan membentuk garam, terionkan strukturnya sehingga akan bersifat polar, larut dalam air. Tetapi kalau dalam suasana basa, maka ini tidak terionkan, maka struktur ini menjadi bersifat semipolar, akan larut dalam pelarut-pelarut yang lebih non-polar ya, atau pelarut semipolar. Nah, pelarut yang digunakan di sini adalah nantinya adalah kloroform ya, menurut prosedur nomor 36 OT tahun 93 ya, prosedur dari buku metode analisis yang dikeluarkan oleh Badan POM. Ya, jadi prinsip kerjanya adalah masukkan 1 dosis cuplikan yang sudah diserbuk halus ke dalam erlen, kemudian ditambahkan air, di mana airnya ini sudah diasamkan terlebih dahulu dengan HCl 3N sampai pH 1,5. Baru setelah air asam tersebut sudah pH 1,5, diambil 20 ml, dilarutkan pada dosis cuplikannya ya, pada sediaannya. Nah, jadi sekali lagi fungsinya apa ini ya? Fungsinya adalah memastikan bahwa semua papaverin itu nanti akan mengalami ionisasi ya, terbentuk garamnya, sehingga kelarutan dalam airnya akan meningkat. Nah, dengan pelarut air ini ya, tentunya tidak hanya papaverin saja yang larut, senyawa-senyawa polar yang lain yang terdapat pada jamunya itu juga akan tertarik ya, juga akan terekstraksi. Nah, sehingga nanti akan dilanjutkan dengan tahap pemisahan ya, supaya senyawa polar yang masih terambil itu tidak akan mengganggu proses identifikasi.
kemudian digocok selama 30 menit dan saring. Ya, jadi bisa dengan pengaduk magnetik atau dengan shaker, ya. Kemudian disaring dengan ditampung filtrat ke dalam corong pisah. Ya, jadi filtratnya dimasukkan dalam corong pisah, kemudian dibasahkan dengan amonia sampai pH 9. Ya, prinsipnya bisa dengan pH indikator atau bisa dengan pH meter, ya. Jadi ini dibasahkan, sekali lagi kenapa dibasahkan, supaya struktur dari papaverin ya terlepas dari ikatan garamnya, sehingga bentuk terionkannya menjadi lebih sedikit atau bentuk terdisosiasinya menjadi lebih sedikit, dan akan larut dalam pelarut organik yang akan digunakan untuk menarik papaverin ini, ya. Oke, kemudian ekstraksi 3 kali, tiap kali dengan 20 ml. Nah, pelarut yang digunakan adalah campuran kloroform dan etanol 3:1. Kemudian setelah itu nanti dapat bagian pelarut organiknya, ya. Nah, ini kloroform ya adalah pelarut semipolar yang BJ-nya lebih tinggi dari air, sehingga nanti posisi di corong pisah itu ada di bawah. Ya, meskipun di sini ada penambahan etanol, tetapi kan etanolnya hanya 1 bagian, kloroformnya 3 bagian, sehingga lebih banyak bagian kloroformnya, sehingga BJ-nya akan masih lebih tinggi dari air, sehingga nanti posisi pelarut organik ini ada di bawah. Ya, untuk melakukan ekstraksi cair-cair, ya, yang perlu diperhatikan adalah kapasitas dari corong pisahnya, ya. Tidak boleh isinya melebihi 3/4 bagian dari corong pisahnya. Jadi disesuaikan dengan volume air, kemudian volume pelarut organik yang akan digunakan, ya, diperkirakan. Kemudian untuk pengojokan ya harus pelan-pelan saja, ya, untuk menghindari terjadinya emulsi. Ya, dan kelebihan tekanan akibat adanya gas yang menguap, karena kita bekerja dengan pelarut organik yang mudah menguap, maka nanti harus secara rutin dikeluarkan, ya. Kemudian pengojokan dilakukan ke arah badan, ya. Jadi dilakukan ke dalam pengojokannya. Kemudian terkait dengan jika terpaksa terjadi emulsi, ya, karena sampel kita ini adalah dari jamu yang mengandung senyawa, banyak sekali senyawa yang kita tidak tahu begitu. Nah, mungkin saja dari tanaman itu akan mengandung senyawa-senyawa yang bersifat emulsifying agent, sehingga sering sekali kalau kita menggunakan sampel tanaman, pembentukan emulsi ini tidak bisa dicegah meskipun sudah dengan penggojokan yang pelan-pelan. Ya, jadi misalkan kalau ada komponen saponin di dalamnya, misalkan ya kita tahu saponin itu dia mampu ya menurunkan tegangan permukaan antara air dan pelarut organik semipolarnya, sehingga terbentuklah emulsi. Ya, nah untuk menghilangkan emulsi ini, ya, jadi emulsi ini harus dihilangkan tentunya, ya. Jadi benar-benar nanti lapisan air dan pelarut organik semipolar harus benar-benar terpisah sempurna. Jadi bisa dengan menjenuhkan air dengan NaCl, kemudian menambah beberapa tetes alkohol atau mendiamkan beberapa saat. Nah, kalau menambahkan NaCl itu nanti akan berdampak dalam kasus ini, ya, akan berdampak terhadap zat yang akan mau ditarik begitu, ya. Sehingga tidak direkomendasikan, ya, penghilangan emulsi dengan penambahan zat-zat lain, ya. Kemudian kalau menambah alkohol pun ya nanti akan mengganggu kelarutan zat di air ataupun di pelarut organik semipolarnya gitu, karena alkohol itu nanti akan bisa bercampur dengan pelarut organik semipolar maupun di airnya begitu. Jadi nanti ya akan mengganggu kelarutan zat tersebut di lapisan air atau di lapisan pelarut organik semipolar. Yang sering dilakukan itu adalah dengan mendiamkan atau dengan menggojok dengan posisi vertikal. Jadi
penggojokan vertikal itu bertujuan hanya untuk agar emulsinya ngumpul di satu daerah gitu. Kemudian nanti setelah didiamkan, nanti mereka emulsinya ini akan pecah gitu ya, atau akhirnya terpisah antara air dan larut organik semipolar. Ya kadang butuh waktu yang lama juga ya, tergantung sampelnya ya, tidak bisa menjadi patokan berapa lama waktunya. Ya, kalau dirasa benar-benar sangat kuat emulsinya begitu ya, bisa dengan menambahkan air atau menambahkan porsi larut organik semipolar supaya emulsinya gitu ya itu juga bisa terpecahkan. Nah, terjadi pemecahan pada emulsinya. Kemudian saring kumpulan ekstrak melalui natrium sulfat anhidrat. Ya, jadi fungsi dari natrium sulfat anhidrat ini adalah mengikat jejak-jejak air yang mungkin masih terikut di kloroform etanol ini, ya, jejak-jejak air supaya nanti tidak mengganggu proses identifikasi. Mengganggunya kenapa? Kalau di situ masih ada jejak air gitu ya, maka senyawa-senyawa polar itu akan masuk ke bagian ini gitu ya, kelapisan ini ya, sehingga nanti pada saat di KLT ya berarti nanti senyawa itu akan ikut ter-KLT. Nah, jadi harapannya bagian air itu benar-benar habis ya dengan diikat menggunakan natrium sulfat anhidrat. Ya, jadi natrium sulfat anhidrat ini sifatnya akan menarik air ya, kristal natrium sulfat itu mampu mengikat air ya, atau nanti akan menjadi air kristal seperti itu ya di molekul natrium sulfat ya. Misalkan dia nanti bisa mengikat 10 molekul air misalnya ya, nanti jadi Na2SO4 10H2O seperti itu contohnya. Kemudian setelah itu diuapkan di tangas air ya, harus dengan tangas air, tidak boleh dengan api langsung karena bisa terjadi kebakaran. Kemudian residu dilarutkan lagi dengan kloroform etanol. Jadi ini pun karena kualitatif ya, penambahan kloroform etanolnya boleh dietkan menggunakan labu takar, boleh juga tidak. Jadi langsung dengan dilarutkan 5 mili etanol karena kita bekerja dengan kondisi kualitatif sekali lagi ya, jadi hanya menunjukkan ada dan tidak, bukan untuk penetapan kadar ya. Jadi untuk BKO itu karena peraturannya adalah harus negatif, maka pada saat sudah misalnya hasil identifikasinya nanti positif, maka ya produk tersebut harus ditarik dari peredaran, jadi tidak perlu sampai ke penetapan kadar ya. Prosedur ini ya harus dilakukan, jadi harus dilakukan ada ekstraksi cair-cair, jadi tidak langsung dilarutkan sekali kemudian langsung di KLT begitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengeliminasi zat-zat yang terikut dari sampelnya gitu, sehingga tidak akan mengganggu proses identifikasi. Ya, jadi dilakukan awalnya dilarutkan dulu dengan air, kemudian diambil dengan larut organik semipolar itu. Jadi zat-zat yang berasal dari jamunya itu ya, harapannya tidak banyak yang terikut ya. Ya, jadi awal dengan air yang bersifat polar, hanya senyawa-senyawa polar saja, kemudian diambil dengan larut organik semipolar, maka tidak akan banyak zat yang kemudian bisa larut di dua kondisi ini. Seperti itu. Kemudian kenapa kok tidak dibalik? Langsung di larut organik semipolar, itu nanti kemampuan menariknya ya, menarik papaverin ya juga akan lebih kecil karena
nanti larut organik semipolar ini akan jenuh dengan zat semipolar yang berasal dari tanaman atau sampel jamunya begitu, karena semipolar itu juga akan banyak yang terikut di larut organik semipolar. Kemudian nanti kalau dibalik juga larut organik semipolar dulu, kemudian baru di ECC pakai air begitu, nanti penguapan di sini juga akan lama gitu ya. Jadi setiap proses preparasi begini ya, yang nanti ada butuh penguapan itu diatur bahwa pelarut yang terakhir digunakan itu harus yang mudah menguap ya. Makanya awalnya ini air terlebih dahulu, baru larut organik semipolar. Nah, dengan cara yang sama ya, satu dosis cuplikan juga ditambahkan dengan 25 mg papaverin, jadi ditambahkan baku pembanding. Nah, tujuannya apa sih kok ada larutan B ya, 25 mg papaverin ini? Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa langkah prosedur yang dilakukan seperti itu benar ya, sudah benar, dan bisa menarik papaverinnya ya. Jadi kalau dengan cara ini diperlakukan sama seperti sampel, kemudian di bagian larutan B ini kok tidak ada baku muncul bercak atau noda dari papaverin, nah artinya ada langkah kerja yang keliru atau yang salah ya, karena harusnya sudah pasti ada karena ini ditambahkan dengan papaverin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya hasilnya ini memang ada papaverinnya, dan tentunya nanti nodanya akan jauh lebih besar ya nodanya dibandingkan yang sampel, karena di sini ada penambahannya jika dilakukan secara kuantitatif ya. Jadi nanti penotolannya juga volumenya terukur seperti itu supaya bisa memastikan bahwa langkah kerja atau prosedur yang dilakukan itu sudah dikerjakan dengan benar ya, untuk memastikan. Kemudian larutan baku ini dibuat 1% dalam etanol. Ya, ini struktur dari papaverin, kemudian ini struktur dari papaverin klorida ya, mengikat HCl. Kemudian untuk baku ya, ini contohnya dari sebuah situs sigmaaldrich.com ya, katalog. Ini adalah yang menjual senyawa-senyawa baku, kemudian pelarut-pelarut seperti itu untuk pro-analisis ya, jadi dari merek. Nah, ini misalnya papaverin HCl seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa spesifikasi ya, ada yang reference certified pharmaceutical secondary standard, ada yang dari berdasarkan European Pharmacopoeia reference standard, ada yang British, ada yang USP reference standard, ya macam-macam jenisnya ya, dan harganya pun akan berbeda-beda ya. Ini kalau kita search melalui situsnya, kemudian papaverin akan muncul seperti tadi. Nah, ini bisa diklik SDS-nya ya, kemudian di sini ada pricing atau kisaran harga. Ya, senyawa baku itu mahal-mahal ya. Jadi kalau menggunakan baku itu ya perlu kita pikirkan secara matang ya. Dihitung terlebih dahulu kebutuhannya berapa ya. Jadi tidak gampang membuang baku pembanding ya, karena memang mahal sekali. Ya, ini contohnya tadi ada beberapa tipe kan ya. Ada P3510 nih. Packnya ada 5 gram, 25 gram, 100 gram ya, ini harganya kisarannya. Kemudian ini yang untuk standar, ini dalam kemasan 500 mg ya, serbuk. Ini harganya 138. Ini ada yang lain harganya 240, 279 ya.
Yang tipe ini 100 mg ini 343 ya, dolar ya. Ini British $321 seperti itu. Ya, ini kalau kita bekerja dengan baku standar ya. Anggap $1 itu 10.000 gitu, itu sudah berapa itu ya? 10.000. Hampir 6 juta, hampir 3 jutaan ya. Hanya dalam beberapa miligram saja ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah identifikasi dengan cara KLT ya, menggunakan fase diam silika gel GF254 ya. Ini adalah lempeng silika gel yang ditambah dengan gipsum, sebuah perekat gitu. Kemudian ini ada indikator fluoresen 254, di mana indikator ini mampu menyerap sinar UV 254 yang akan tereksitasi, kemudian kembali ke tingkat dasar energi dasar dengan melepaskan sinar ya. Jadi makanya lempeng ini akan terlihat berwarna hijau, kehijauan. Nah, kemudian kalau ada senyawa yang memiliki gugus kromofor, misalnya ini adalah papaverin tersebut ya, maka nanti akan terjadi peredaman fluoresensinya ya, di mana indikator fluoresensi itu tidak menerima energi UV 254 secara utuh ya, sehingga dia tidak mampu mengalami fluoresensi ya. Dan senyawa papaverin pun dia hanya menyerap sinar sinar UV 254, tetapi pada saat kembali ke tingkat dasar, senyawa papaverin juga tidak bisa mengalami fluoresensi ya, sifat dari senyawanya. Nah, untuk silika gel ini adalah fase diam yang bersifat polar ya, sifatnya polar, makanya fase gerak yang digunakan di sini cenderung lebih non polar dibandingkan silika itu ya. Jadi fase diam dan fase gerak kan polaritasnya pasti berkebalikan ya. Supaya apa? Supaya zatnya ya memiliki interaksi baik itu di fase diamnya maupun di fase geraknya. Nah, interaksi terhadap fase diam, karena silika ini adalah gugus silanolnya ya, SiOH begitu, maka interaksinya adalah melalui ikatan hidrogen ya. Di sini nitrogen ini juga bisa berikatan hidrogen dengan silanol ya, hidroksil pada silika. Nah, sedangkan bagian gugus benzennya ini nanti yang akan berinteraksi dengan fase-fase geraknya yang bersifat lebih nonpolar, entah melalui ikatan hidrofobik atau van der Waals seperti itu ya. Ini sikloheksan, kloroform, kemudian toluen, sifatnya lebih nonpolar dibandingkan silika gel. Karena itu ini sistem seperti ini sering disebut dengan sistem fase normal ya. Jadi fase geraknya lebih nonpolar dibandingkan fase diamnya. Kemudian kita menggunakan beberapa sistem fase gerak ya, karena apa? Karena harus karena ini adalah mengecek sesuatu larangan begitu ya. Jadi hal yang dilarang, maka dalam pengecekannya juga harus hati-hati begitu. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan melakukan identifikasi. Nah, supaya hasilnya itu lebih yakin, itu adalah menggunakan beberapa sistem fase gerak, di mana semua ini digunakan, kemudian nanti hasilnya menunjukkan hasil sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu. Jadi untuk menegaskan ya, jadi untuk agar lebih tegas kesimpulan yang nanti akan diperoleh kalau kita menggunakan beberapa sistem fase gerak. Ya, jadi kalau hanya satu itu belum pasti begitu ya. Misalnya menggunakan satu fase gerak kemudian hasilnya negatif. Nah, apakah itu benar-benar negatif? Itu belum tentu juga. Jangan-jangan fase gerak ini belum mampu memisahkan komponen-komponen senyawa, atau kebalikannya, menggunakan satu fase gerak dan hasilnya positif. Nah, kemudian apakah itu berarti benar-benar tidak ada PKO?
Nah, itu belum bisa dipastikan. Tapi kalau dengan beberapa sistem plasma gerak ini hasilnya semua sama, misalnya pakai 5 ini dan hasilnya sama, ya berarti kesimpulan itu akan jauh lebih kuat ya dalam memutuskan, oh iya, ini produk X ini memang mengandung PKO. Oke, kemudian seperti biasa ada penjenuhan, ada penotolan. Kemudian untuk menampakkan bercaknya ya dengan UV 254 nanometer, maka akan terbentuk peredaman fluoresensi ya, entah itu biru atau ungu gelap begitu ya, jadi gelap. Tapi kita tahu ya bahwa kenapa kok ini bisa mengalami peredaman fluoresensi ya, karena struktur dari papaverin ya yang memiliki gugus kromofor dan auxokrom yang mampu menyerap sinar UV. Nah, sehingga nanti pada totalan tersebut gitu ya, indikator fluoresensi tidak mendapatkan energi yang cukup untuk terjadinya fluoresensi ya, karena sebagian energi cahayanya sudah diserap oleh zat papaverin ya, sehingga indikator fluoresensi tidak bisa berfluoresensi ya. Nah, indikator fluoresensi kan fluoresensinya yang warna hijauan itu ya. Jadi, nah jika dibutuhkan silahkan dengan reaksi Dragendorf ya, nanti akan terbentuk noda yang bisa dilihat oleh mata ya, menyebabkan strukturnya menjadi berwarna ya, berwarna orange, atau dengan reaksi acidified iodoplatinat. Ya, jadi kalau identifikasi secara KLT ya itu didasarkan pada kesamaan RF dan warna dari bercak dibandingkan bercak pada bakunya. Tapi kalau cara spektro UV ya identifikasi atau analisis kualitatifnya didasarkan pada apa? Pada kesamaan pola spektrum serapannya ya. Pertama nanti adalah pada lambda max-nya ya, di area puncaknya ya, jadi ya polanya sama begitu, kemudian nanti lambda max-nya berdekatan ya, ada pola yang sama. Oke, jadi ada puncak yang sama di panjang gelombang tertentu begitu. Oke, kemudian kalau mau dilanjutkan atau diyakinkan dengan cara spektro UV, nanti hasil dari KLT tentunya yang KLT tidak dengan reaksi ya. Jadi kalau memang mau menggunakan reaksi, berarti kita harus membuat 3 lempeng ya, 3 lempeng penotolan sampel. Jadi nanti yang satu dikerok dengan untuk spektro, yang satu nanti direaksikan dengan Dragendorf, satu lempeng nanti direaksikan dengan acidified iodoplatinat. Kemudian ini cara spektrofotometri. Kemudian penotolan ya paling tidak harus bercaknya setara dengan 50 mikrogram papaverin ya, supaya ring absorbansinya nanti tercapai gitu, dengan mengerok bercak atau noda di KLT yang telah dilihat di UV ya, yang nanti bercaknya setara dengan baku pembanding, posisinya ya, RF-nya sama atau mirip ya, harga RF sama atau mirip. Nah, nanti kemudian dikerok ya. Kemudian setelah dikerok nanti dilarutkan. Di sini yang dipilih adalah metanol. Kemudian diukur serapan, diukur lambda max-nya ya, atau spektrum serapannya ya, dari panjang gelombang 200 sampai 300-an, maka secara literatur papaverin dalam metanol akan memberikan serapan maksimum pada area panjang gelombang 250 nanometer. Ya, nanti secara praktek bisa saja ini mengalami perubahan. Ya, jadi sekali lagi analisis kualitatif didasarkan pada kesamaan pola spektrum serapannya. Ya.
Jadi tidak perlu diukur absorbensinya berapa ya. Jadi kalau absorbensi berapa itu untuk analisis kuantitatif. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.